Hai sob, di video kali ini saya ingin menceritakan isi sebuah buku yang berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno. Begini kira-kira bukunya. Iya, buku ini saya dapat ketika saya berkunjung ke kota Manado di awal tahun 2019. Hal yang menarik dari buku ini teman-teman, yang saya dapatkan ialah menceritakan kehidupan Soekarno. Mulai dari lahir, remaja, pemuda, bahkan perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia dan juga kematiannya, ya. Ada 15 bab yang dituliskan di dalam oleh penulisnya itu Aji Nugroho SIP. Penerbitnya adalah Rumah Soekarno. Sahabat sekalian, Soekarno itu lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, pada waktu dia lahir, namanya sebenarnya bukan Soekarno, teman-teman. Atau akrab kita mendengarnya Bung Karno, bukan. Nama aslinya itu di dalam buku ini adalah Kusno Susradiharjo. Namun karena Bung Karno ini sakit-sakit terus ketika masih kecil, sampai umur 5 tahun, kemudian namanya itu dirubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Nah, Bung Karno ini mulai dari kecil, teman-teman, sudah menunjukkan sikapnya yang pemberani. Sehingga melalui sikapnya tersebut membuat dirinya disegani oleh teman-temannya pada waktu itu. Dia terbiasa untuk menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya ketika kecil remaja. Beranjak ke pemuda, ya kan? Jadi sebelum ke pemuda, jiwa pemimpin itu sudah muncul, sudah terlihat. Pada masa mudanya, ya kita lanjut ke masa mudanya, Soekarno itu menempuh pendidikan di Surabaya. Ia aktif di dalam kegiatan organisasi. Pemuda Trikoro, ya, yakni organisasi yang dibentuk oleh Budi Utomo waktu itu di Surabaya. Selain itu, Bung Karno juga mulai berkenalan dan menjadi sering berdiskusi, bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh penting yang telah memperjuangkan nasib bangsa Indonesia waktu itu dari penjajah, ya. Nah, perjuangannya itu terus berjalan meski begitu banyak tantangan dan rintangan yang dia hadapi, sekalipun itu mengancam nyawanya atau mempertaruhkan nyawanya, dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia terus berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, hal penting yang ingin saya tekankan di sini ialah tentang pikiran-pikiran Soekarno. Iya. Pikiran-pikiran Soekarno yang tertuang atau yang tertulis di buku ini, teman-teman, Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, itu mengenai dasar negara. Nah, Soekarno itu mengusulkan kelima sila, ya. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima ini dipikirkan dan kemudian dibentuk, disetujuilah, akhirnya menjadi dasar negara kita. Kemudian Soekarno mengusulkan kelima sila dari Pancasila ini dengan singkatan Trisila. Artinya sosionasionalisme, yaitu nasionalisme dan internasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Soekarno, Trisila ini masih dapat dirangkum kembali menjadi Ekasila atau satu sila, yang di dalamnya mengandung satu indikator, yaitu gotong royong. Nah, ini adalah akar dari kebudayaan kita, ya kan? Kita terbiasa untuk bekerja sama
atau bersama-sama bekerja, bukan penduduk atau masyarakat yang individualis atau semuanya serba sendiri-sendiri. Tidak, kita terbiasa untuk bergotong royong, ya kan? Kemudian Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari berbagai budaya dan tradisi di Indonesia, teman-teman. Dan juga akulturasi dari budaya India, yaitu agama Hindu dan Buddha, akulturasi budaya Barat, yaitu Kristen, dan juga akulturasi budaya Arab, yaitu agama Islam. Nah, menurut Soekarno, kata ketuhanan adalah asli berasal dari Indonesia. Sedangkan keadilan sosial, ia terinspirasi dari sebuah konsep, yaitu konsep Ratu Adil. Begitu menurut buku ini, teman-teman. Nah, selain itu, menurut Soekarno, filsafat Pancasila termasuk filsafat yang religius. Artinya, filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mampu mengenal adanya kebenaran yang mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal tersebut terlihat kebenaran religiusitas, sekaligus turut mengakui keterbatasan kemampuan kita manusia, termasuk dalam kemampuan manusia untuk berpikir. Kita terbatas, ya kan? Kemudian, Pancasila merupakan pandangan hidup kita bersama, kesadaran dan cita-cita moral bangsa yang di dalamnya meliputi kejiwaan dan watak atau sifat yang sudah mengakar kuat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila bukan secara mendadak lahir pada tahun 1945, teman-teman, melainkan telah melewati perjuangan dengan melihat pengalaman bangsa lain, dan Pancasila juga diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, iya kan? Namun perlu dicatat di sini, tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia dengan gagasan-gagasan besar yang terdapat dalam bangsa Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, pada akhirnya ketika bangsa Indonesia mampu menjalankan dan mengamalkan amanat dari Pancasila dengan meneguhkan atau memegang teguh prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan, sudah menjadi satu hal yang pasti bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju karena selalu mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Selanjutnya, teman-teman, sebagai penutup, Soekarno itu meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di daerah Blitar. Dulu saya sering bolak-balik Blitar weekend gitu. Tapi salahnya saya tidak sempat atau tidak mengambil waktu benar-benar, mempersiapkan waktu benar-benar untuk mengunjungi makam Soekarno. Ya, mungkin satu waktu saya akan datang ke sana, ke Blitar, untuk mengunjungi makam Soekarno, ya kan. Nah, menariknya, meski Soekarno telah wafat, telah meninggal dunia, haraganya tidak ada. Namun yang perlu kita catat, teman-teman, sebagai generasi muda saat ini, anak-anak muda saat ini, penerus-penerus bangsa, ialah pemikiran atau ide-idenya itu masih terus ada sampai saat ini dan sampai seterusnya, teman-teman. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hidup Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno? Yang bisa kita petik adalah bahwa ide yang brilian akan tetap hidup meski tubuh jasmani mati. Ada juga kutipan menarik, kutipan Bung Karno yang dituliskan di cover buku ini, ya, bisa teman-teman lihat. Dituliskan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu, ini kita, teman-teman, generasi bangsa, ya, Gen Z, anak-anak milenial saat ini, kaum muda yang memiliki mayoritas suara saat ini, teman-teman.
di tahun depan akan ada pemilu, pesta demokrasi, ya kan? Dia mengatakan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Benar teman-teman. Sesama kita bergontok-gontokan, sesama kita saling tidak enak, sesama kita saling menipu, saling menjatuhkan. Banyak isu-isu yang sangat viral yang terjadi saat ini. Sekarang sebagai orang muda, waktunya kita menggali kembali atau menemukan kembali Indonesia dengan gagasan-gagasan founding person kita, yaitu Bung Karno. Ya kan? Jadi saya sangat senang teman-teman membaca seperti ini karena ada hal-hal menarik yang bisa saya dapatkan sebagai orang muda. Untuk saya tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah lewat, tapi saya bisa setidaknya mengenal beliau dari buku-buku yang menjelaskan tentang kepribadian, pemikiran beliau, dan saya merasakan banyak manfaat teman-teman. Saya juga mengajak kaum muda, mari kita mengutamakan ide, mengutamakan pemikiran untuk memajukan bangsa kita. Ya, terkhusus di daerah seperti saya di Kota Batam. Kita anak-anak muda saat ini, mari yang diutamakan itu ide. Pilih pemimpin, pilih calon legislatif. Kita lihat, kita tanya idenya apa, track recordnya apa, tentang demokrasi apa pikirannya, tentang ekonomi apa pikirannya, tentang keberagaman apa pikirannya, dan banyak hal lainnya teman-teman yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita pertanyakan, dan bisa kita lihat sebelum kita salah memilih pemimpin. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka alhasilnya kita yang akan juga menikmati kesalahan itu teman-teman. Semoga video kali ini boleh mencerahkan kita, menambah wawasan kita, supaya kita boleh giat mengutamakan ide untuk kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan daerah kita, khususnya saya di Kota Batam, khususnya saya Beduk. Salam solidaritas. Bye.